Halo Sobat Jekis, sekarang kita sudah bersama dengan Daihatsu Rockford. Bukan, maksudnya Daihatsu Rocky tahun 2021. Dan mobil ini bersama dengan kembarannya yaitu Toyota Race merupakan SUV paling hype di Indonesia tahun 2021. Dan ini merupakan varian yang lebih terjangkau dibandingkan dengan saudara kembarnya. Kayak apa sih? Dan tentunya berkat sistem ASA atau Advanced Safety Assist, maka ini merupakan Daihatsu paling canggih yang bisa kalian beli di Indonesia saat ini. Jadi kayak apa sih? Yuk kita kupas luar dan dalam. Start your engine. Eksterior tampil berbeda aliran dengan Race, di mana Race tampil sporty kalau Rocky ini tampil lebih ke arah tangguh dengan grill satin chrome dan expose cladding di bodinya yang membuatnya tampil macho. Nah, Jekis, Daihatsu Rocky, iya seperti yang kalian tebak juga seperti sebelumnya, kita selain nggak dapat undangan dari Toyota untuk Race, begitupun dengan Daihatsu kita nggak dapat undangan untuk mereview Daihatsu Rocky. Jadi maafkan kami karena kita sedikit telat, tapi at least kita dapat ini. Makanya thank you banget ke Bro David dari Daihatsu Kamal yang udah ngizinin kita untuk mereview ini di dealernya. Alamat dealernya itu di dekat exit tol Cengkareng. Kalian bisa kontak, semuanya ada di bagian sebelah sini. Seperti itu. Jadi thank you banget Bro David. Nah, kebetulan ini unitnya warna kuning, jadi sangat-sangat catchy banget gitu kan, karena yang lain reviewnya warna merah. Tapi untuk paintingnya kita ambil warna merah karena warna merah itu two tone. Nah, kita bahas eksterior dulu. Justru kita malah lebih suka eksterior dari si Rocky ini gitu. Kenapa? Karena dia lebih dapat unsur SUV-nya. Nah, bedanya apa aja? Pertama-tama dari belakang, di atas antena masih sama model shark fin. Ini yang single tone, kalau yang two tone atasnya tuh warna hitam. Tapi two tone cuman ada di warna merah dan putih doang. Sisanya single tone seperti ini. Spoiler integrated seperti ini dan udah ada third brake stop lamp. Di belakang sini memang belum ada rear defogger, sama juga kayak kembarannya. Ada garnish hitam yang nyebrang yang bikin bodinya terkesan lebar. Tapi berhubung ini ADS alias varian yang lebih stylish, dapat garnish chrome di sini yang ada hal interestingnya dari segi car design. Ntar kita jelasin kenapa. Di bawah, badgingnya cukup rame. Selain Rocky, ada juga di sini Type R Turbo CVT. Ya, karena kan ini varian teratas, dia mesinnya 1000 cc turbo dengan transmisi CVT. Ke bawah lagi masih sama, ada aksen fake air vent di bagian sini yang bikin bumpernya nggak polos. Dan juga, nah ini yang gue lebih suka dibandingkan dengan Race GR, yaitu aksen-aksen cladding hitam yang nggak ketutupan. Kalau di Race GR itu kan jadi body kit yang racing gitu kan. Nah, di sini dia benar-benar mendapat sentuhannya lebih nunjukin kesan macho dan sangarnya karena dia aksen hitamnya expose dengan ada garnish silver di bagian bawah sini yang terlihat seperti scuff plate. Safety, ada parking sensor di belakang sini sewarna body dan ada reversing camera juga di bagian sininya. Kemudian taillights di sini juga masih cukup serupa, jadi lampu senja dia LED bar seperti ini yang udah cukup cakep pas malam, walaupun sisanya dia memang masih bohlam biasa, tapi ya di kelasnya cukup wajar lah. Di bagian side profile-nya kelihatan ya potongan garis untuk varian yang two tone ada di bagian sebelah sini. Karena pilar ini memang tetap body color. Untuk bagian door handle dia masih sama, dia masih menggunakan full chrome seperti ini, tapi dia udah keyless entry di sini ya, jadi udah cukup canggih, keluar masuk jadi mudah. Dan juga di atas ini ada ketambahan talang air yang tentunya berbeda karena ini tulisannya Rocky dan dia sangat bagus. Talang air mobil ini sangat bagus. Cladding hitam di sini pun berbeda dengan Race, dia nggak ketutupan sama side skirt warna body, jadi expose full hitam-hitam cladding seperti ini yang membuatnya terkesan lebih gagah justru sebagai sebuah SUV gitu ya. Dan karena ini ADS, ini ada emblem ADS di bagian belakang sini yang ada warna merahnya gitu ya. Jadi ada merah-merahnya dan ini pun berlanjut ke interior. Lagi-lagi juga di sini ada hiasan scuff plate warna silver yang matching sama bagian belakang dan depannya. Jadi ini kesannya lebih ke arah macho dan SUV, tangguh gitu ya. Kita suka. Ke depan lagi, spion
Nah, ini sama seperti race, jadi spionnya Rocky di sini juga berbeda dengan spion Rocky yang ada di pasar internasional di Jepang sana gitu. Jadi di sini spionnya ini common parts dengan Xenia dan Terios terbaru. Modelnya makanya dia lancip seperti ini, agak sedikit clash dengan bodinya, tapi dia lebih besar sehingga kalian bisa ngelihat para pengendara yang lebih ugal dan tidak berotak seperti di jalanan Indonesia. Oke, ini pun udah electric retract, auto retract, dan udah ada lampu sen di bagian sebelah sininya. Masuk ke bagian kaki-kakinya, lagi-lagi ini juga gue sedikit lebih suka dibandingkan dengan Race GR. Karena di video Race GR, gue juga komenin ya, peleknya itu justru lebih bagus yang tipe bawah karena dia two-tone polish. Di Race GR itu kan dilebur jadi full black dan malah jadi nggak kelihatan desainnya dan terkesan kecil gitu. Ini desainnya memang berbeda dengan Race walaupun secara ukuran sama-sama 17 inci. Dia tuh kayak palang 3 gini ya, mirip kayak velg CR-V Turbo gitu, dibalut dengan ban Dunlop NA-Safe dengan ukuran 205/60 R17. Pengereman, cakram di depan, tromol di belakang, cukup normal di kelasnya, udah ada ABS, EBD gitu udah lengkap, bahkan udah ada forward collision dan lain-lain untuk varian yang ASA. Jadi teknologinya lagi-lagi memang menjadi salah satu Daihatsu paling canggih di Indonesia saat ini. Very nice. Dan tentunya yang menjadi pembeda terbesar Daihatsu Rocky dengan Toyota Race adalah bagian fascia depan alias mukanya gitu ya. Kalau Toyota Race yang kita udah review lengkap di bagian sini, itu kan mukanya desain kin look khas dengan Toyota yang airdam-nya itu lebih besar dan grillnya hanya garis tipis gitu aja. Sedangkan Daihatsu, ini stylenya terbalik. Jadi grillnya itu besar, waterfall ke bawah, kesannya lagi-lagi lebih macho gitu ya. Jadi kelihatan banget positioningnya. Kalau Toyota tuh yang lebih sporty, kalau Daihatsu itu yang lebih macho. Ini grill besar di sini, yang walaupun emang kata beberapa orang mirip grill Datsun, tapi nonetheless ini dia black glossy seperti ini, jadi dia terkesannya tuh premium, nggak kayak plastik murah. Dan juga karena ini ADS, maka udah dapat banyak styling elemen yang nggak ada di Rocky biasa. Contohnya, di atas grill sini, dia ada aksen lining berwarna merah. Ini lagi tren banget di Eropa dan ada di sini. Kita sih cukup suka, jadi ada aura sportinya gitu. Termasuk ini, frame grill ini aslinya tuh nggak ada di yang market Jepang gitu. Ini ditambahin dan ini warnanya satin chrome loh. Gue cukup impress gitu ya, jarang banget mereka tuh ngasih satin chrome. Rata-rata kan chrome mengkilat gitu, yang agak-agak kayak chrome-chrome kemayoran gitu. Dikasih satin chrome kayak gini, cukup oke. Termasuk ini desainnya tuh nyambung ke lampu dan mirip-mirip seperti Audi. Wow. Iya, Audi kekinian, Q7, Q5 gitu, kayak gini. Jadi terkesan upmarket gitu ya, ala-ala gitu. Cladding hitam lanjut ke depan dengan aksen skid plate di depan yang lagi-lagi kesannya tuh lebih ke arah macho dibanding sporty. Lampu, walaupun di desainnya serupa dengan Toyota Race, tapi ternyata berbeda loh. Kalau Race yang tipe GR Sport itu, dia ada DRL gitu ya. Untuk bagian Daihatsu, dia nggak kedapatan DRL. Sudah full LED juga. Lampu senja ada di bagian sini yang nyala ini sekarang tuh lampu senja. Main beamnya ada di cluster-cluster samping sini juga ada full LED. Lampu sennya yang tadinya tuh sequential kalau di Race, dia pindah ke bagian cluster paling dalam di sini. Walaupun dia juga sudah LED gitu ya. Udah cukup canggih lah, walaupun memang nggak secantik lampunya Race. Tapi secara overall, menurut kita desain dari Daihatsu Rocky ini lebih mengedepankan kesan macho, sangar, dan unsur SUV gitu dibandingkan Toyota Race yang lebih ke tuner, sporty, dan racingan. Semuanya tinggal preferensi kalian lebih suka desain yang mana. Tapi kalau kita sih, berhubung ini mobil SUV, tampang dengan macho dan ke SUV kayak gini, itu kayaknya lebih ngangkat aja gitu. Itu personal opinion kita sih. Oke lah. Interiornya walaupun secara desain serupa dengan Race, namun ada beberapa perbedaan seperti penambahan aksen-aksen merah untuk varian ADS ini yang membuat interiornya terasa lebih quirky dan lebih unik. Nah, atau pas kalian mau masuk ke interiornya, pertama-tama kalian memang disambut oleh pintu yang sama juga seperti Race, jadi dia memang terasa lumayan enteng gitu ya. Jadi ya oke lah. Masuknya pun terasa cukup mudah karena dia tall roof, jadi nggak terlalu menyusahkan untuk masuk ke dalam. Oke. Tapi untungnya pas ditutup dia terasa lumayan padat, jadi enak gitu ya. Nah, begitu deh guys interior dari Daihatsu Rocky tahun 2021. Sebelum kita bedah interior, fitur, desain, dan lain-lain, seperti biasa, kenalan dulu dengan kuncinya ya. Kuncinya itu seperti ini. Jadi dia udah model keyless kayak gini, dan ini kuncinya memang cukup sederhana. Dia cuma ada 2 button, tombol kunci di logo Daihatsu-nya, dan tombol unlock di bawahnya. Udah, sisanya dia polos ya. Ada kunci besi lagi di sini untuk darurat. That's it. Nah, ini juga sudah engine start stop. Iya, lokasinya ada di bagian tengah sebelah sini. Sekarang kita pengen denger dulu suara mesin 3 silinder turbo yang ada di Rocky ini. Katanya memang secara tweak, walaupun mesinnya itu sama seperti Race, tapi tenaganya itu berbeda. Kayak apa? Yuk kita dengar. Foto the brake, engine start.
Nah, Auto Junkies, untuk urusan double poncusi Daihatsu Rocky ini sebenarnya cukup serupa dengan race ya. Ditawarkan dengan dua pilihan mesin, ada yang 1200cc NA berkode WAVE dan yang ini mesin jagoan mereka, 1000cc 1 KRVT inline 3 turbocharge. Tenaganya 97 HP dengan torsi. Nah, ini beda nih. Torsinya Rocky 150 Nm yang artinya 10 Nm lebih besar dibandingkan dengan race. Yang di mate ke transmisi, CVT berpenggerak roda depan. 0-100 tuntas dalam 11,4 detik, 0,1 detik lebih kencang dibandingkan dengan race berkat torsinya yang lebih besar. Nah, kurang lebih seperti itu. Kita pun cukup terkejut ternyata tweak dari output powernya itu sedikit berbeda dibandingkan dengan si race ya. Jadi ada kayak sedikit diferensiasi gitu. Itu cukup impresif gitu, walaupun memang nggak terlalu besar tweaknya. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian interiornya. Mulai dari dashboard, materials dan lain-lain, emang semua dia masih hard plastik juga. Ini kan yang trim ADS alias Astra Daihatsu Styling. Untuk tipe Rocky, tipe ADS itu merupakan yang paling banyak aksesoris dan paling penuh gaya gitu ya. Di interiornya pun demikian. Jadi kalian dapat aksen-aksen merah di sekujur interior ya. Contoh seperti di AC sini ya. Lubang AC sini ada aksen merah. Kemudian di pintu, di bagian grab handles itu juga ada aksen merah lagi gitu. Bahkan di bagian bawah sini, storage yang ada di bagian dengkul kalian ini berwarna merah. Jadi ubahannya tuh cukup unik gitu ya, membuat interiornya terkesan lebih lively. Gak hanya di bagian sini aja, joknya juga mendapat sedikit sentuhan warna merah berupa piping-piping di bagian sampingnya sini gitu. Jadi interiornya merah itu racing. Di sini juga ada sedikit perbedaan ya head unitnya, karena kalau untuk race walaupun bentuknya sama-sama floating kayak gini, dia sedikit berbeda. Untuk Daihatsu pas kita startup dia tuh ada tulisannya ADS untuk yang varian ADS, untuk Rocky biasa ada tulisannya Rocky seperti itu. Menu utama kayak gini, dia ada kayak radio, ada media, USB, ada Bluetooth teleponi, dan dia pun sudah kompatibel dengan Android Auto dan Apple CarPlay, jadi udah oke banget menurut kita. Sini sendiri, untuk settingnya udah lumayan banyak juga, jadi ada kayak language, connectivity, beep, reverse, dan lain-lain. Audionya pun udah lengkap, pengaturan equalizer dan lain-lain. Dan di audionya ini, ada sesuatu yang cukup menarik di varian ADS, ntar kita jelasin di bagian interestingnya. Untuk mobil sekelas ini dengan harga segini, ini udah cukup oke, dan ini pun dia sensitif, jadi enak gitu ya, nggak ada delay, secara touchscreen dia benar-benar terasa responsif dan enak. Nah, lanjut lagi ke bagian bawah. Dia kayak dari segi AC segala macam itu kurang lebih cukup serupa lah dengan race. Jadi AC-nya sendiri memang sudah model digital. Bedanya sama race, dia nggak punya fungsi auto climate, ditukar dengan fungsi max cool. Namun memang sama seperti race, dia belum ada pengaturan arah semburnya. Jadi cuman ke kepala aja gitu ya. Itu sangat disayangkan. Di kanannya ada engine start stop, di bawahnya ada open storage besar yang ada input USB termasuk 12 volt socket, dan yang kita suka juga sama seperti di race, ini ada paddle light-nya. Jadi di bagian sini tuh kalau kalian nyalain lampu senja, ini akan ada paddle light berwarna putih yang nerangin barang-barang kalian kalau malam, jadi mewah gitu ya kesannya. Paddle light-nya pun nggak cuma sampai di sini, bahkan di bagian kaki sini itu ada. Jadi paddle light-nya tuh sampai bagian bawah sini gitu. Lagi-lagi terkesan cukup impresif. Dan di bawah sini, kemarin ada yang lupa gue sebut di review race, yaitu ternyata di bagian kolong jok ini itu ada storage tray, iya, tempat penyimpanan tertutup maksimal 2 kilo. Kalian bisa nyimpen sepatu atau sejenis-sejenis, jadi ini praktis banget. Joknya pengaturan masih serupa, dia memang masih manual semua. Setirnya memang untuk yang versi Rocky, dia belum dilapis kulit sama sekali, bahkan sampai varian paling atas, dia masih polyurethane kayak gini. Tapi secara bentuk dia cukup serupa, klaksonnya kayak gini, masih cukup standar lah. Dan di sini sendiri ada buttons di bagian kiri untuk kayak pengaturan MID speedometer dan gini-gini, dan ada volume button. Di bagian kanan ada untuk seat track, Bluetooth teleponi, mode, dan untuk power. Iya, dan power ini bukan untuk power audio ya, tapi power ini tuh untuk power mode. Iya, jadi di race dan Rocky itu ada power mode seperti di Innova. Kalau kalian aktifkan, tenaganya jadi lebih kerasa urgent gitu mobilnya ya. Jadi oke lah. Nice. Pengaturan setir sama seperti race, jadi dia cuma tilt, belum bisa teleskopik. Dan untuk semua varian Rocky, dia belum kedapatan cruise control. Jadi kalau kalian pengen cruise control, harus ke race TSS. Untuk speedometer, ini salah satu highlight juga di duo Daihatsu dan Toyota yang satu ini. Karena memang speedometernya udah 3/4 layar. Jadi sisanya di kanan itu speedometer memang masih format kalkulator, tapi udah digital juga. Tapi di kiri, dia layar semua. Dan untuk display speedonya sendiri itu ada 4 macam. Bisa kalian ganti-ganti. Desain satu tuh yang kayak silinder begini gitu. Desain 2 tuh yang kayak
3D tachometer yang futuristik banget. Desain 3 tuh yang lebih ke arah kayak minimalis. Dan desain keempat tuh yang lebih ke arah tachometer racing. Masing-masing pun ada animationnya, jadi kalian nggak bosen ngelihatnya. Termasuk di sini pengaturan MID pun udah ada banyak. Jadi dari awal pertama-tama MID-nya itu ada kayak eco display, ada rata-rata kilometer per liter live, ada range. Kalau kita slide ke kanan ada jam, ada information, ada warning. Door ager pun lengkap, nggak cuma pintu depan belakang, tapi bagian bagasi sampai kap mesin juga ada warningnya di sini kalau sebenarnya masih belum tertutup. Termasuk di sini tuh ada steering angle. Jadi sudut kalian berapa kalian miringin setir itu bisa kelihatan di bagian sini gitu ya, mirip seperti yang ada di Fortuner facelift kayak gitu. Ada untuk multi traction control di bagian sini. Sisanya di dashboardnya amenity cukup sama, jadi ada kayak cup holder di bagian sini, cup holder di bagian sini untuk didingin AC gitu ya. Dan juga ini memang masih belum soft opening, tapi cukup wajar di kelasnya. Transmisi, dia memang CVT, dan ini sendiri dia ada manual shift mode, walaupun dia nggak ada pedal shiftnya. Kaca masih manual. Nah di sini kita cukup suka, ini lucu banget. Ini kayak di Captur gua, jadi ada kayak display untuk pengingat seatbelt reminder, tapi dia di atas, jadi kayak airplane style gitu ya, cukup unik. 2 buah lampu kabin di atas ini yang masih bohlam, dan ada 2 buah sun visor yang ada kacanya, walaupun belum ada lampunya. Oke, lanjut ke bagian baris keduanya. Pertama-tama pas mau masuk, kalian disambut dengan lagi-lagi pintu yang terasa sangat enteng gitu ya. Ini dibandingkan dengan Kia Sonet, memang terasa jauh lebih enteng. Tapi untungnya pas masuk, dia nggak sloping, jadi terasa lumayan mudah. Dan walaupun pintunya enteng, pas ditutup, tetap terasa third dan terasa lumayan berkualitas peredaman. Jadi cukup oke gitu. Nah, begini juga cara duduk di baris kedua dari si Daihatsu Rocky tahun 2021. Ini jok udah di set posisi mengemudi gua tingginya 170 cm. Dan di sini, gua legroom itu nyisa kurang lebih 8 jarian. Jadi menurut gua ini tuh udah oke banget di kelasnya ya, tergolong lega. Jadi ruangan itu Race dan Rocky sama sekali nggak ada masalah, terasa lega untuk bahkan bawa orang dewasa di bagian belakang sini. Sama headroom juga, karena nggak sloping tall roof, dia masih ada 5 jari, jadi lega. Dan di sini kalau kalian pengen bawa 3 orang, sama juga di tengah sini dia nggak ada hump yang mengganggu, dia cuma minim banget hump di sini. Jadi kalau kalian taruh orang di tengah, kakinya itu masih bisa napak dengan sangat baik tanpa harus ngeganggu legroom kanan dan kirinya. Termasuk di tengah sini itu ada headrest yang bisa kalian naikin ya, jadi orang tengah pun bisa nyandirin kepala dengan cukup baik seperti itu. Dia tuh ada reclining function, iya. Standarnya itu seperti ini, tapi ini ada one step recline, jadi kalian bisa reclining lebih rebah seperti ini. Dan kalau kita udah reclining, ini jadi lebih enak lagi gitu ya. Duduknya itu jadi nggak setegak kompetitornya, sehingga di belakang sini terasa lebih nyaman, really nice banget. Penyimpanan, pertama-tama ada seat back pocket di bagian kursi passenger doang, karena di bagian kursi driver ini nggak ada apa-apa. Dan juga di bagian pintu, tetap ada tempat penyimpanan botol yang kalian bisa taruh di bagian bawah sana. Pintunya door terima juga di belakang dia terasa cukup polos, dan di situ nggak ada soft touch leatherette kayak yang di depan ya. Kalau dipegang itu emang keras, seperti itu. Dan juga bedanya lagi dengan Race adalah di bagian tengah sini. Kalau Race itu kan ada kayak charging USB port gitu ya di sini. Kalau untuk Rocky dia polos aja seperti ini gitu. Jadi kurang lebih begitu aja. Dan sekarang lanjut ngebahas mengenai bagasinya, yang which is sama sebenarnya sama Race, tapi oke lah kita bahas sedikit-sedikit aja. Di sini pas kita buka udah electric button, jadi terasa cukup mewah. Nah, dan di sini langsung terlihat satu perbedaan yang cukup jelas dengan si Race, yaitu adanya net ini. Ini merupakan salah satu option juga dari ADS gitu ya, dan ini keren ya, maksudnya kayak optional OEM aksesoris yang biasanya kalian pesan terpisah, tapi di sini udah didapat as standard. Dan di sini juga kalian bisa nyimpen majalah, bisa nyimpen sesuatu yang kayak mungkin kalian takut kemana-mana gitu ya, jadi bisa dilepas dengan sangat mudah karena di hook ke bagian samping sini aja gitu. Ini dilepas, dan sisanya ini pun megangnya ke bagian tethering point di bagian bawah sini. Jadi terasa sangat-sangat OEM ya, seperti ini. Velcro, easy, seperti ini. Kalau kalian nggak butuh, tinggal kalian buang aja gitu kan, cukup simple. Dia false floor, jadi kalian bisa buka. Di bawahnya ini ada spare tire yang masih full size dengan ban yang sama pula, jadi enak, nggak nyusahin. Kalau kalian kenapa-napa tinggal diganti plug-plug sama gitu. Dan ini pun false floor ya, bisa kalian turunin ke bawah. Kalau kalian turunin kayak gini, maka kapasitas bagasinya jadi lebih besar lagi. Ini kalau kalian masukin koper medium di sini 4 pun muat, koper large 2 kalau disusun itu muat. Tapi kalau kalian butuh ruang lebih besar, kalian bisa turunin jok baris keduanya dengan sangat mudah sekali. 60-40 seperti ini. Ini nggak flat,
karena ininya turun. Kalau kita balikin ini ke atas, seperti ini, maka dia menjadi flat floor yang langsung nyambung ke bagian depan. Jadi praktis dan berkat opening yang luas, kalian pengen masukin barang yang cukup besar pun terasa cukup mudah di Daihatsu Rocky ini. Dan yang kita suka, nutupnya juga terasa padat gitu. Tuh, blep gitu ya. Walaupun dia lebih terjangkau dan gak kalah keren dari Toyota Race, namun karena ia varian ekonomis pasti ada yang menyebalkan. Karena itu inilah 3 hal yang kami temukan di Daihatsu Rockford. Maksudnya Rocky. Menurut gua, kabin depan dari si Rocky ADS ini itu lebih atraktif dari Race berkat banyaknya aksen merah yang ada di sini gitu ya. Tapi sayangnya itu nggak berlanjut ke bagian baris kedua. Mulai dari joknya nggak ada piping merah, door trimnya sama sekali nggak ada aksen merah. Jadi di bagian belakang sini itu polos aja gitu, beda dengan di depan yang penuh dengan aksen-aksen merah yang terasa sangat racing. Mungkin banyak dari kalian yang belum mengerti apa itu ADS ya. Jadi ADS itu varian dress up yang dikembangkan oleh Daihatsu Indonesia. ADS ini kepanjangannya adalah Astra Daihatsu Styling. Iya, dan ini khusus untuk pasar Indonesia. Oke, secara idenya bagus, tapi untuk bagi orang yang nggak ngerti, ini dibacanya itu ads. Jadi kayak iklan gitu. Mungkin cocok untuk YouTuber gitu ya, karena membawa kalian ads gitu. Seperti kalian nonton video ini, kalian ngasih kita ads gitu. Jadi terima kasih banyak. Dan menurut gue, hal yang paling annoying of the all adalah kalian harus memilih antara kalian pengen safety atau kalian pengen style gitu ya. Nggak seperti kembaran yang di Toyota, itu kan TSS adanya di varian paling atas, Toyota Race GR Sport TSS. Jadi kalian dapat styling GR Sport dan keamanan TSS. Kalau di Daihatsu Rocky, kalian tuh harus memilih antara ADS yang penuh gaya seperti ini atau ASA tapi tampangnya yang biasa aja gitu. Nah, untuk varian yang ASA alias Advanced Safety Assist, dia ketambahan 6 fitur super canggih yang membuatnya menjadi Daihatsu paling canggih di Indonesia saat ini. Nah, ini fiturnya udah ada di brosurnya yang sangat lengkap ini. Nah, pertama-tama dia dapat pre-collision warning. Jadi, kalau kalian pengen nabrak, dia ada warningnya, titit gitu. Kemudian ada pre-collision braking. Jadi kalau warningnya kalian entah kenapa budak, nggak kedengeran, dia bakal auto braking sendiri gitu ya. Kemudian ada pedal miss operation control. Nah ini kalau misalnya kalian pengen parkir, terus nggak sengaja nginjek ke gas bukan rem, kan sering tuh kadang-kadang kejadian gitu kan. Ibu-ibu di parkiran mall, mau parkir bukan nginjek rem, nginjek gas, bush. Jangan sampai gitu kan. Ini bisa ngebaca itu, jadi dia bakal otomatis, walaupun kalian ngegas, dia nggak akan menjalankan mobilnya. Kemudian ada front departure alert. Ini kalau misalnya kalian suka space out ngelamun di lampu merah, kalian ngerem, lampu merah, mobil depan udah jalan, kalian masih ngelamun gitu ya, aduh kapan gue punya mobil bagus gitu, dia bakal ngasih tahu, woi mobil depan tuh udah jalan, waktunya lu jalan, seperti itu. Dan juga ada lane departure warning, kalau kalian ngeloyor keluar jalur, dia bakal ngasih warning juga, termasuk ada lane departure prevention. Jadi kalau kalian misalnya tetap ngeloyor keluar jalur, udah dikasih warning lagi-lagi budak gitu ya, gitu, tetap nggak denger, kalian akan kayak di bentak balik ke lane kalian. Ini sistem yang cukup canggih ya di kelas seperti ini. Walaupun memang dia belum secanggih TSS. Varian ADS itu nggak ada ASA-nya. Sebaliknya varian ASA itu nggak ada styling pack dari ADS seperti ini. Kenapa nggak kita bikin varian Daihatsu Rocky ADS ASA? Jadi yang paling atas gitu kan. Jadi styling seperti ini tapi ada safety-nya gitu. Why not? Namun tenang, karena kami nggak akan prefer Rocky dibanding kembarannya kalau dia nggak punya banyak sekali hal quirky. Karena itu inilah 3 hal interesting yang kami temukan di Daihatsu Rockford. Maksudnya Rocky. Seperti yang kalian tahu, gue sangat suka yang namanya car design. Dan di belakang sini ada detail desain yang menurut gue tuh ciamik gitu. Mungkin nggak semua orang notice. Di varian ADS itu kan ada chrome strip yang di bagian garnish belakang sini gitu ya. Mereka tuh bisa aja males gitu dengan bikin desainnya putus di bagian garnish ini. Karena kan di bagian sini itu nyambung ke bagian taillights. Udah bikin putus gitu aja kan. Tapi ternyata enggak. Mereka bikin chrome-nya itu nyambung langsung ke bagian taillights-nya. Jadi ini piece itu ditambahin dan ditempel ke atas bagian taillights-nya gitu. Itu menurutku adalah sebuah detail yang cukup apik gitu ya. Jadi kesannya chrome-nya tuh nggak putus tapi kayak ngelancip ke bagian sini gitu. Ini benar-benar bikin gue impress sama ADS. Jadi mereka desain aksesoris itu ada juga unsur estetiknya gitu. Ubah di Rocky ADS itu ternyata nggak hanya meliputi aksesoris tempelan seperti di eksterior maupun aksen-aksen merahnya. Ternyata ada juga tambahan di bagian audionya. Lebih tepatnya, subwoofer yang ada di bagian kolong sini. Ini udah ADS branded dan ini menambah
punch dari musik-musik yang kalian dengar di interior mobil ini. Bahkan di race tipe tertinggi itu nggak ada subwoofer seperti ini. Jadi kalau kalian pecinta musik, terutama yang jedak-jeduk, pastinya ini akan lebih memuaskan kuping kalian. Ada plakat yang sangat menarik tersembunyi di dalam kap mesin Daihatsu Rocky. Lebih tepatnya di bagian sebelah sini ya. Tertulis Designed by Daihatsu in Japan, Made in Indonesia. Jadi seperti HP-HP modern yang Designed in California, Made in China, ini juga sama. Tapi ini Designed by Daihatsu in Japan, Made in Karawang. Yaks. Oke. Nah, jadi kurang lebih itu sedikit fun impression kita mengenai si Daihatsu Rockford. Maksudnya Daihatsu Rocky tahun 2021. Dan menurut kita, ini dengan Toyota Race itu nggak salah banget. Memang menjadi SUV paling hype di tahun 2021. Karena selain harganya yang sangat terjangkau, fiturnya juga lumayan. Ini kan varian yang ADS atau Astra Daihatsu Styling yang lebih stylish. Tapi dia juga ada varian yang ASA atau Advanced Safety Assist yang membuatnya menjadi Daihatsu paling canggih yang ada di Indonesia. Dan itu memang kalian harus pilih gitu ya, pengen styling atau pengen safety. Jadi agak kocak marketingnya, tapi nonetheless ini merupakan Daihatsu paling worth it yang bisa kalian beli di Indonesia saat ini. Dan tentunya kita juga pengen kasih special thank you dan shout out ke Bro David dari Daihatsu Kamal. Iya, yang lokasinya ada di dekat exit tol Cengkareng. Kalau kalian butuh Daihatsu segala macam mulai dari Rocky sampai varian lain juga, kalian bisa cek Instagramnya Daihatsu Kamal yang ada di bagian sebelah sini. Atau cek alamat di bagian bawah sini dan nomor teleponnya juga di bagian bawah sini gitu. Kalau kalian butuh Daihatsu manapun, best price untuk Auto Junkies tentunya. Semua linknya ada juga di bagian description box di bawah, tinggal kalian klik aja gitu ya. Dan juga soal harga, kita akan cantumin di pin comment section, jadi cek juga di bagian bawah sana. So, thank you banget Bro David dari Daihatsu Kamal, dan tentunya thank you banget ke kalian semua udah nonton. Kalau kalian suka dengan karya kami, kenapa nggak kalian support kami dengan cara subscribe YouTube channel kami Laknas Auto Junkie. Kepoin juga sosial media kami untuk Instagram kami di Laknas_j sebelah sini, supaya kalian bisa selalu up to date dengan mobil-mobil yang kita review, mobil-mobil yang jarang, dan tentunya jokes otomotif yang bisa menghibur hari kalian. Nah, sekian aja untuk si Daihatsu Rocky 2021, maksudnya Daihatsu Rockford. We'll see you guys again in the next video. Guys, safe and Godspeed.